Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan ngobrol tentang isu yang sedang hangat, tragedi yang menyebabkan kerusakan di banyak tempat dan kerusuhan yang dipicu oleh aksi unjuk rasa warga masyarakat kita. Kalau kita perhatikan secara reflektif, apa sebenarnya penyebabnya? Mungkin ini juga terkait dengan cara kita menyusun kata. Misalnya, kerusuhan di banyak tempat terjadi tak lama setelah joget-joget anggota DPR. Ini sebenarnya akan menimbulkan bahwa kerusuhan yang terjadi itu disebabkan karena anggota DPR joget-joget. Padahal jelas ini adalah sesat pikir. Kita mengenal apa yang disebut dengan post hoc ergo propter hoc. Jadi sebuah pernyataan ketika diungkapkan kemudian diikuti pernyataan lain seakan-akan ia merupakan hubungan kausatif, ya, sebuah akibat. Padahal itu lebih tepatnya disebut korelatif, ya. Mungkin ada hubungannya memang karena dianggap joget itu tidak mencerminkan keprihatinan anggota DPR terhadap nasib rakyat kebanyakan. Kalau kita jujur melihatnya, apa salahnya setelah rapat mereka, ya saya menyebutnya gerak-gerak agar tidak stres, ya, untuk mendatangkan kegembiraan. Apalacur sekarang sudah terlanjur, itu dianggap sebagai ketidakpekaan wakil rakyat terhadap nasib bangsanya. Padahal kalau kita lihat Eko, Buya, dan Sahroni yang telah meminta maaf, dan apakah perilaku itu mendatangkan kerusakan? Apakah bangsa ini tidak ada yang tolong? Apakah bangsa ini tidak ada yang dungu? Hanya memang kehati-hatian berucap sebagai tokoh itu perlu ditimbang. Ini juga pelajaran bagi pemimpin yang lain untuk tidak seenaknya mengungkapkan kata-kata kasar, ya. Ndasmu, goblok, mbahmu. Mungkin kata-kata ini di sebagian kultur masyarakat lain tidak begitu terasa, ya. Karena ndasmu itu kita tahu dalam kultur Jawa itu sangat kasar. Tapi kalau bilang kepalamu dalam bahasa Madura itu mungkin ya tidak terasa, ya. Beda dengan kata kasar lain yang itu akan menimbulkan emosi kalau diucapkan dalam kultur lokal. Jadi di dalam jeda ini, ya, karena memang sudah ada arahan dari pemimpin tertinggi bahwa aparat bisa melakukan tindakan keras terhadap pelaku penjarahan dan kekerasan, yang menurut saya ini juga perintah yang kurang tepat, karena akar masalahnya itu bukan di situ. Akar masalahnya adalah respon pemerintah terhadap tuntutan rakyat dan mahasiswa. Pertama, rancangan undang-undang perampasan aset, ya, itu tidak segera dilakukan untuk dibahas. Yang kedua, ini persepsi, ya, karena politik itu terkait dengan persepsi. Ketika efisiensi dilakukan, tapi waktu yang bersamaan adalah absurd ketika puluhan direksi dan antara hendak belajar ke Swiss, ya. Pertama menyebutnya sebagai camp, ya, kepemimpinan. Yang kedua kemudian belajar bisnis. Kita pun tahu, ya, mereka yang jalan-jalan yang diongkosi dari pajak rakyat itu apakah betul-betul menggunakan kesempatan itu untuk belajar atau tidak? Apakah kunjungan kerja yang dilakukan oleh rakyat itu ke luar negeri itu dilakukan atau tidak? Adalah wajar kemudian ketika ada sebagian warga yang
mensyaratkan anggota DPR nanti selain lulusan S1 juga mempunyai TOEFL 500. Adalah aneh kalau kemudian pergi ke luar negeri tidak paham bahasa Inggris, ya, tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi apa yang mereka ingin lakukan di luar negeri? Kecuali jalan-jalan, karena memang sering ditemukan bahwa acara IT-nya itu 2-3 jam, perjalanannya jauh lebih lama. Nah, kenyataan-kenyataan inilah yang perlu kita refleksikan kembali. Tidak hanya pimpinan di atas, tapi juga warga kebanyakan, termasuk saya, Anda. Sehingga ada kebaruan cara melihat realitas. Sebab kita tidak ingin lagi panggung kekuasaan itu diisi oleh mereka yang hanya suka seremoni. Mereka para pemimpin yang merasa ketika dielu-elukan oleh rakyatnya itu adalah wujud dari kecintaan. Padahal mereka berdiri di pinggir jalan hanya ingin mendapatkan kaos misalnya, ya, atau bingkisan yang dilempar begitu saja. Jadi hari ini di masa jeda ini, ya, meskipun saya tidak ingin melarang mahasiswa turun ke jalan karena itu bagian dari demokrasi. Ketika kaum terpelajar ini merasa Senayan tidak menjadi rumah, maka jalanan adalah cara lain untuk mengekspresikan pandangannya. Itu juga perlu diakui. Jadi mari dalam masa-masa kritis ini, saya menyebutnya kritis karena memang kita dalam keadaan krisis, dan jangan disangkal bagaimanapun juga bangsa ini mengalami krisis kepercayaan dari rakyatnya, dan itu yang perlu dicatat oleh para pemimpin di atas. Kalau tidak ada kesadaran itu, maka yang dilakukan adalah penyangkalan-penyangkalan. Padahal akar dari masalah itu ada di atas. Dan kita tahu bahwa ikan itu busuk, itu berasal dari kepalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.